akan dibawakan oleh Ibu Dr. Yolanda Indah Permatasari. Beliau adalah sebagai koordinator pelaksana tugas pengelola material peralatan dan teknologi Direktorat Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi. Beliau merupakan lulusan S3 dari UI, nanti dijelas oleh beliau. Kemudian beliau kelahiran tahun 1979, tepatnya 8 Januari. Jadi kategorinya masih muda Ibu Yolanda ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat ya Bapak Ibu ya, pokoknya stay safe. Dan Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan Pak Ian, nama saya Yolanda. Saya menghadirkan Bapak Ibu untuk sharing ya, tentang building information modeling di era industri 4.0. Jadi mungkin sebagai pengantar ya, kalau sekarang kita bicara tentang teknologi, apalagi sekarang lagi pandemi ya, sangat terasa banget ya Bapak Ibu ya. Sekarang belanja aja banyak belanja online, ya kan? Ini juga pembelajaran sekarang, pembelajaran jarak jauh. Jadi mau tidak mau kita memang harus menjadikan teknologi ini sebagai satu pengetahuan atau literasi yang baru yang memang kita butuhkan dan biasa kita gunakan. Nah, itu untuk manusia. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan konstruksi yang dalam hal ini semakin kompleks ya, semakin kompleks, dan juga kalau untuk kementerian KPR bukan hanya kompleks dalam pelaksanaannya, tapi juga kompleks dalam hal begitu banyaknya dan begitu besarnya target dari pembangunan infrastruktur yang memang ditetapkan untuk Kementerian KPR. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, sangat menarik bicara teknologi sekarang karena segala sesuatu sekarang sudah serba Internet of Things ya. Dan juga sekarang apalagi di era revolusi 4.0 ini, mau tidak mau kita tidak boleh alergi terhadap teknologi, tapi justru salah satunya ya, kemampuan yang harus kita miliki adalah pengetahuan. Jadi pengetahuan tentang teknologi. Nah, salah satunya yang ingin kita pelajari adalah teknologi dalam bidang konstruksi. Nah, itu sebagai pengantar ya Bapak Ibu ya. Baik, bahwa secara keseluruhan paparan saya nanti akan meliputi terkait ada pendahuluan, lalu kemudian akan berbicara sedikit mengenai tadi yang sampaikan kalian, kebijakan penerapan BIM di Kementerian KPR, lalu kemudian what is BIM, apa itu BIM, lalu kemudian juga nanti akan menyampaikan terkait penyusunan standar protokol BIM di Kementerian KPR dan penerapan dan pembinaan BIM di Kementerian KPR. Ini lebih ke contoh-contoh project ya. Lalu kemudian ada kesimpulan atau garis besar dari apa yang sudah saya sampaikan dari awal hingga akhir. Ya, next. Tadi saya sudah singgung Bapak Ibu bahwa kita bicara tentang teknologi mau tidak mau ini harus kita adaptasikan ya, atau kita jadikan satu pendekatan dalam pelaksanaan segala sesuatu dalam kehidupan kita nih, baik itu dalam kehidupan tadi ya, sekolah aja ada pelajaran jarak jauh sekarang. Sekarang belanja juga lebih aman kalau kita lewat online. Bicara tentang teknologi juga tentu mau tidak mau kita bicara tentang konstruksi ya, karena sekali lagi konstruksi ini melibatkan banyak pihak, lalu kemudian juga melibatkan begitu banyak proses ya, dari tahap perencanaan hingga kepada bongkar kembali. Nah, sekarang kita bicara pada teknologi konstruksi yang salah satunya diterapkan pada pekerjaan-pekerjaan infrastruktur di DPR. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, visi dari Bapak Presiden ya tentang Indonesia ya untuk periode tahun 2020 hingga 2024, ternyata ada 5 hal yang di sini sangat terkait dengan infrastruktur. Adalah visi yang pertama, itu menjadi visi pertama nih Bapak Ibu, bahwa serta rekan-rekan sekalian ya, bahwa mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang interkoneksi infrastruktur dengan kawasan, lalu kemudian industri kecil, kawasan ekonomi khusus, pariwisata, pesawahan, perkebunan dan perikanan. Ya, di sini Bapak Presiden menyatakan bahwa infrastruktur yang dimaksud di sini adalah infrastruktur yang menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, yang mempermudah akses ke kawasan wisata, yang dapat mendongkrak lapangan kerja baru, yang mengakselerasi nilai tambah perekonomian bagi masyarakat. Jadi sekali lagi ya, dalam 5 visi ini yang sangat terkait dengan kita bicarakan terkait tentang teknologi konstruksi adalah divisi yang pertama, mempercepat dan melanjutkan pembangunan infrastruktur. Nah, Bapak Ibu, kalau kita bilang tentang kenapa harus infrastruktur lagi yang dilanjutkan pada periode kedua Bapak Presiden, karena memang
juga dengan itu kalau kita lihat tentang infrastruktur, kenapa dilanjutkan? Karena kalau kita lihat di Global Competitiveness Index ya, yang biasa memberitakan tentang daya saing suatu negara, di situ ada beberapa pilar yang menjadi pendorong atau penentu ya untuk meningkatkan atau tolak ukur untuk meningkatkan daya saing suatu negara. Nah, pilar yang paling pertama adalah kelembagaan, lalu kemudian yang kedua adalah pilar infrastruktur. Jadi memang sangat masuk logika dan sangat rasional jika Bapak Presiden memang tetap mendukung untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur di periodenya yang kedua. Itu ya Bapak Ibu ya, karena saya mohon izin, saya harapannya sih saya menjelaskan ini secara terstruktur nih Bapak Ibu ya, mulai dari tadi urgensi atau alasannya kenapa kita harus bicara tentang teknologi konstruksi dan kita bicara tentang industri 4.0, lalu kemudian juga tadi kita bicara tentang infrastruktur ya. Ternyata infrastruktur ini memang sangat rasional untuk didukung sebagai program ya kan, pembangunan di masa pemerintahan beliau yang kedua ya. Ya next. Lalu kemudian sekarang kita lihat. Nah, kalau tadi kita bicara tentang infrastruktur ya kan, yang tetap didukung di visi presiden di periode 2020-2024 ini, maka kita juga perlu melihat apa sih sebenarnya tindak lanjutnya setelah itu dari visi yang disampaikan Bapak Presiden. Tentu saja ini diturunkan pada sasaran utama pembangunan infrastruktur tahun 2020-2024. Nah, Bapak Ibu, di sini kita bisa lihat ya Bapak Ibu, bahwa ternyata untuk pembangunan infrastruktur di sasaran utamanya terbagi atas ada infrastruktur pelayanan dasar, infrastruktur ekonomi, infrastruktur perkotaan, infrastruktur digital. Nah, yang terkait dengan ke bidang PUPR ada tentu saja infrastruktur pelayanan dasar, karena tentu saja Bapak Ibu sudah banyak mendengar ya, misalnya PUPR membangun untuk hunian rumah tangga yang layak, gitu kan ya, lalu kemudian di sini terkait dengan perumahan ya, lalu kemudian contoh saja sanitasi layak, lalu kemudian jaringan irigasi, tambahan air baku, dan juga bendungan serta jalan yang layak ya. Jadi itu adalah program-program yang memang menjadi tugas dan tanggung jawab di Kementerian PUPR ini untuk pelayanan dasar. Next. Lalu kemudian Bapak Ibu setelah itu diturunkan juga setelah sasaran utama setelah ditetapkan ya secara nasional terkait pembangunan infrastruktur 2020-2024. Maka Kementerian PUPR sendiri menurunkannya pada program pembangunan infrastruktur bidang PUPR ya tahun 2020-2024. Nah, di sini ada beberapa yang menjadi program di Kementerian PUPR, yaitu yang pertama adalah terkait sumber daya air. Lalu kemudian di sini untuk sumber daya air bisa kita lihat ya, besar sekali nih dan juga tinggi sekali target serta target dari perencanaan pembangunan infrastruktur. Untuk sumber daya air sendiri tahun 2020 hingga tahun 2024 adalah misalnya membangun 61 unit pembangunan bendungan, lalu kemudian juga 500.000 hektar pembangunan daerah irigasi, lalu kemudian juga ada 2.100 km pengendalian banjir dan pengamanan pantai. Nah, lalu kemudian untuk pemukiman di sini programnya antara lain, karena banyak sekali ya programnya Bapak Ibu ya. Untuk pemukiman adalah misalnya 100% akses air minum. Lalu kemudian juga di sini ada misalnya antara lain ya, semua ini antara lain 11 kawasan pengembangan LBN terpadu, lalu kemudian 10.000 hektar penanganan kawasan kumuh, lalu kemudian juga ada 100% sampah terkelola. Nah, untuk program konektivitas jalan dan jembatan di sini programnya adalah antara lain 2.724 km pembangunan jalan tol, lalu kemudian juga 3.224 km pembangunan jalan baru, dan juga ada 38.326 pembangunan jembatan di sini nih, meter ya di sini. Lalu kemudian juga perumahan. Di sini perumahan yaitu 51.340 unit rumah susun, 10.000 unit rumah susun. Lalu kemudian di sini ada 813.000 unit rumah swadaya. Ini semua antara lain. Jadi Bapak Ibu bisa bayangkan nih, begitu besar program pembangunan infrastruktur ya dalam rangka tadi untuk mendukung daya saing negara ya. Yang antara lainnya tadi sudah disampaikan di visi Presiden bahwa akan memberikan manfaat sekali lagi, memberikan nilai tambah kepada perekonomian rakyat ya, akan mengakselerasi nilai tambah, lalu kemudian juga terjadinya koneksivitas ya, karena kalau Bapak Ibu rekan-rekan sekalian baca, ternyata koneksivitas yang tidak saling terhubung itu juga
bisa menimbulkan ya kan nilai logistik yang tinggi, sehingga dapat menimbulkan juga berdampak pada harga-harga yang mahal ya pada kebutuhan pokok. Jadi inilah salah satu manfaat yang dirasakan apabila kita melaksanakan pembangunan infrastruktur ya. Nah, sendiri juga mengatakan bahwa kita membangun infrastruktur, kita juga membangun negara ya Bapak Ibu ya. Jadi sangat mulia sebenarnya pekerjaan dari pembangunan karena dirasakan bersama-sama. Nah, tapi dengan semua target program pembangunan infrastruktur yang sangat besar tadi untuk Kementerian PUPR ya, atau bidang PUPR di tahun 2020 sampai 2024 Bapak Ibu, tentu saja bukannya tidak ada hal lain yang harus dipikirkan. Karena kalau kita bicara pembangunan infrastruktur ya, dalam hal ini pekerjaan konstruksi, itu ternyata kita membutuhkan namanya beberapa hal yang mendukung atau unsur pendukung. Nah, saya mau jelaskan apa saja sih unsur-unsur pendukung yang dibutuhkan dalam satu pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Next. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Tadi kalau kita bicara programnya, lalu kemudian pasti kita juga harus bicara tentang industri pendukungnya, atau kalau kita bicara tentang pekerjaan konstruksi, berarti kita juga bicara tentang sumber daya konstruksi yang mendukung pembangunan dari satu proyek konstruksi tersebut ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini hal-hal yang diperlukan adalah ada 5M yang disini disebut ya dalam sumber daya konstruksi, yaitu yang terdiri dari manusianya. Tentu saja kita butuh manusianya dalam membangun satu pekerjaan konstruksi ya, yang akhirnya menghasilkan infrastruktur gitu kan. Lalu kemudian di sini kita bicara juga peralatannya. Kita tentu juga membutuhkan peralatan, karena sekali lagi ya, peralatan itu mempermudah untuk mengerjakan pekerjaan konstruksi. Contoh nih, kalau misalnya membangun satu pekerjaan konstruksi terus kita tidak menggunakan peralatan, tentu saja tidak akan mudah dilakukan ya, bahkan tidak mungkin. Karena sekarang misalnya kita mengangkut barang-barang yang besar, ya kan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Nah ini, jadi peralatan ini akan sangat mendukung untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Lalu kemudian kita bicara kalau tadi manusia ya, manusianya itu di sini juga ada tantangannya ternyata, karena kita bicara ada jumlah dan kompetensi dari tenaga kerja konstruksi nasional yang betul-betul harus terus dilakukan daya dan upayanya, salah satunya dilakukan oleh balai seperti sekarang ini ya, untuk menghasilkan dan memenuhi jumlah dari kompetensi tenaga kerja konstruksi nasional yang dibutuhkan ya Bapak Ibu ya. Lalu kemudian dari peralatan ya, kita juga butuh terkait jumlah peralatan yang memadai sesuai dengan kebutuhan dari pelaksanaan pembangunan proyek konstruksi yang akan menghasilkan infrastruktur. Lalu kemudian juga yang diperlukan yang lainnya adalah yang dalam hal ini disebut tantangan ya untuk mendukung pelaksanaan pekerjaan konstruksi, yaitu metodenya. Jadi kita juga harus berpikir strategis bahwa ternyata dengan sekarang sudah masuk di industri informal, kita tidak mungkin lagi melaksanakan segala sesuatunya secara tradisional, tapi kita perlu satu pendekatan metodologi. Metodologi di sini adalah strateginya ya, bagaimana kita melaksanakan suatu pekerjaan konstruksi itu dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan, lalu kemudian juga di tepat waktu, kemudian juga kualitasnya tentu saja seperti yang diharapkan, lalu juga pembiayaannya itu seperti dengan yang sudah direncanakan di awal. Lalu kemudian di sini material di sini tantangannya bahwa juga dibutuhkan ini ya, satu ketersediaan terkait material ya untuk mendukung pekerjaan konstruksi, karena sekarang Bapak Ibu juga rekan-rekan pasti banyak juga membaca ya, dan juga menemukan bahwa terkait ketersediaan material ini banyak penetrasinya hanya di sekitar wilayah Jawa gitu, sementara yang untuk di wilayah itu yang seluruh Indonesia itu ternyata masih langka gitu ketersediaannya pada satu waktu ya. Nah kemudian juga tantangannya terkait pendanaannya. Bicara infrastruktur pasti saja kita bicara bukan masalah menggunakan dana yang sedikit ya, karena pasti nilainya sangat tinggi, sehingga sekali lagi pemerintah juga ditantang untuk berpikir inovatif ya, apa yang harus dilakukan dapat memenuhi pembangunan infrastruktur tadi tercapai sesuai dengan targetnya, tanpa tentu saja hanya bergantung pada pendanaan APBN. Jadi di sini kita melibatkan peran serta swasta ya dalam skema namanya kerjasama pemerintah dan badan usaha. Jadi memberikan gambaran Bapak Ibu bahwa ternyata pembangunan pekerjaan konstruksi yang menghasilkan infrastruktur ya kan, itu tidak hanya serta-merta hanya membutuhkan dananya tadi ya kan, dananya saja sendiri tadi salah misalnya kalau kita hanya menggunakan dana APBN, nah, tidak mungkin biaya seluruh infrastruktur itu dengan APBN. Lalu berarti di sini inovasi atau terobosannya atau strateginya adalah dengan mengajak swasta dengan konsep kerjasama pemerintah dan badan usaha. Nah, sementara kalau yang lainnya yang di sini yang dibutuhkan ya dalam satu pekerjaan konstruksi ya, selain dari keuangannya ya kita butuhkan, yaitu ternyata manusianya.
ketersediaan peralatannya, lalu kemudian juga ketersediaan materialnya, ya kan, dan yang paling terakhir yang sangat terkait dengan industri 4.0 adalah kita bicara bagaimana metodenya. Jadi kita harus merubah paradigma nih, merubah paradigma atau merubah cara berpikir bahwa tidak lagi bisa kita laksanakan secara tradisional. Jadi memang teknologi itu mau tidak mau harus kita jadikan satu kebutuhan ya Bapak Ibu, dan juga pengetahuan baru dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk menghasilkan infrastruktur. Ya, next. Nah, kemudian sekarang kita melihat bagaimana sih kebijakan penerapan teknologi konstruksi yang salah satunya adalah Building Information Modeling di Kementerian KPR. Saya ceritakan bahwa tingginya target pembangunan infrastruktur, lalu kemudian kita perlu satu strategi inovasi atau terobosan ya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur agar ya kan dapat kita hasilkan semua capaian program pembangunan infrastruktur tadi yang begitu banyak ya sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Maka kita perlu satu metodenya itu antara lain yaitu teknologi konstruksi. Nah, apakah yang saya sampaikan ini ternyata ternyata sesuai Bapak Ibu ya, karena di Undang-Undang 2 tahun 2017 ya kan tentang jasa konstruksi dan di PP 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang jasa konstruksi tahun 2017 tersebut juga disebutkan nih tentang teknologi konstruksi. Nah, untuk Undang-Undang 2 di situ ada tanggung jawab pemerintah pusat dan juga ada kewenangannya. Nah, tanggung jawab pemerintah pusat adalah untuk meningkatkan kualitas penggunaan material, peralatan, konstruksi, serta teknologi konstruksi dalam negeri. Nah, untuk kewenangannya sendiri adalah bahwa pemerintah pusat, kalau tadi tanggung jawabnya adalah meningkatkan kualitas penggunaan material, peralatan, konstruksi, teknologi konstruksi, dan teknologi konstruksi dalam negeri, maka kewenangannya adalah terkait dengan tugas tanggung jawabnya tadi, pemerintah pusat memiliki kewenangan menetapkan dan mengembangkan teknologi prioritas. Nah, jadi berarti teknologi konstruksi yang digunakan dalam pekerjaan konstruksi untuk menghasilkan infrastruktur di sini adalah ada syaratnya bahwa teknologi yang prioritas. Nah, teknologi prioritas ini sebenarnya kriterianya apa saja sih? Nah, di Undang-Undang 2 ini disebutkan bahwa kriteria dari teknologi prioritas adalah teknologi yang sederhana, tepat guna, padat karya, lalu kemudian juga teknologi yang berkaitan dengan geografis Indonesia, lalu kemudian juga teknologi konstruksi yang berkelanjutan dan teknologi material baru yang berpotensi tinggi di Indonesia, dan teknologi dan manajemen pengelolaan infrastruktur, aset infrastruktur. Nah, untuk building information modeling ini sangat terkait dengan manajemen pemeliharaan aset infrastruktur. Jadi kalau kita lihat di teknologi prioritas kriterianya ya, building information modeling ini sangat mempunyai beberapa kriteria yang sudah diamanatkan di Undang-Undang 2. Nah, hal ini diperkuat pada PP 22 ya tahun 2020. Di situ dinyatakan bahwa pada pasal 27 pada pasal 3 dulu tanggung jawab pemerintah sekali lagi meningkatkan kualitas ya penggunaan material peralatan serta teknologi konstruksi dalam negeri. Nah, pasal 27 ini juga diingatkan kembali bahwa sumber daya teknologi konstruksi didukung oleh pengembangan teknologi konstruksi dengan kegiatan penelitian dan pengembangan dan penerapan teknologi konstruksi. Nah, undang-undang, nah Bapak Menteri PUPR juga sudah memberikan arahan bahwa dengan begitu besarnya tugas dan tanggung jawab Kementerian PUPR dan tingginya tinggi dan serta besarnya target dari pembangunan proyek infrastruktur bidang PUPR ya, yang tadi sudah saya sampaikan di depan, ada beberapa program yang sangat besar
Itulah tadi pengantar tentang teknologi ya. Nanti terkait dengan BIM akan kami paparkan di dalam materi berikutnya. Silakan simak terus channel saya, Pak Dr. Samsul, gudangnya informasi.